Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan banyak yang menanyakan, Bung Ropan, bagaimana dengan Sain Patinama? Apakah dia sudah datang, sudah bergabung dengan tim nasional Indonesia yang saat ini sudah mendarat di Doha atau di Qatar untuk mempersiapkan tampil dalam putaran final Piala Asia 2024. Tepatnya akan berlangsung pada tanggal 15. Kita akan bermain pertama ya, walaupun Piala ini sudah berlangsung tanggal 12, tapi jadwal kita tanggal 15 melawan Irak, kemudian tanggal 19 melawan Vietnam, dan tanggal 24 melawan Jepang. Saya harus mengkonfirmasi, tidak boleh asal bicara, tidak boleh bilang sudah datang atau belum datang tanpa harus mengkonfirmasi. Selalu harus demikian agar semua pemberitaan ini benar, tidak hoaks. Dan saya memang sudah menanyakan langsung kepada Pak Andre Irawan, salah satu manajer, juga kepada Pak Sumarji, manajer tim juga, dan dua orang penting di tubuh tim nasional ini, sudah berkata belum bergabung, masih di Belanda, masih mengurusi ibunya. Ibu Sain Patinama masih sakit, walaupun tidak parah, karena dia sudah mengkonfirmasi ibunya hanya perlu untuk bisa mendapatkan perawatan aja, dan dia masih menunggu sampai mungkin ada pemulihan di sana sehingga dia baru bisa bergabung. Tadinya diupayakan ketika tim ini selesai pada tanggal 6 berlatih atau uji coba dengan Libya dalam dua pertandingan tanggal 2 dan tanggal 5, itu tanggal 7 langsung berangkat tiba di Doha. Sain Patinama ditunggu apakah dia akan bergabung pada tanggal 6 atau pada tanggal 7 bersamaan dengan tim tiba di Doha. Tapi ternyata menurut Pak Henry dia belum bisa ikut, belum bisa bergabung. Ini juga indikasinya atau tepatnya dia terancam tidak bisa bermain melawan Iran dalam pertandingan persahabatan uji coba terakhir tanggal 9 ya, besok itu di sebuah tempat yang tertutup. Dan STY sudah memastikan juga bahwa posisi bek kiri akan tetap ditempati oleh Pratama Arhan. Walaupun mungkin hari ini katakan atau besok datang tidak menjamin bagi Sain Patinama untuk dimainkan. Dia masih perlu untuk istirahat. Makanya Sain itu lebih baik difokuskan ke laga tanggal 15 melawan Irak di pertandingan pertama. Dia perlu untuk ikut juga latihan beberapa hari ya untuk persiapan ke sana. Sehingga melawan Iran ini bisa juga dikatakan bahwa Pratama Arhan akan mendapat tempat. Kemudian di kanan mungkin saja kembali Yaakob Sayuri akan bermain di sana dengan 3 bek diandalkan dengan kapten ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho, dan Elkan Begot. Itu yang bisa tergambar dari laga terakhir melawan Libya di mana kita kalah dengan 1-2. Kemudian nantinya di gelandang itu bisa diisi oleh Yasin Hapner dan Ivar Yaner lagi. Dengan alternatif lain, Marcelino akan bermain lebih ke depan untuk bisa mendampingi Witan Sulaiman dan juga Rafael Struijk. Itu kan starting 11 yang ada melawan Libya sebelum ada pergantian pemain di babak kedua. Atau STY akan menggantikan misalnya Witan dengan Sadil, bisa saja itu terjadi. Atau bagaimana memainkan langsung dengan 2 striker, Ramadan Sananta dengan Rafael Struijk, Marcelino ditarik ke belakang untuk lebih memperkuat di lini tengah, karena di sana untuk membantu Ivar dan membantu Yasin Hapner. Itu bisa saja terjadi. Nah, kembali dengan kabar Justin ini sudah jelas bahwa dia belum bisa bergabung dengan tim yang ada, sehingga ini yang membuat STY harus bisa mengambil keputusan. Keputusan itu adalah menempatkan seorang pemain, karena sekarang tinggal 2. Ada Pratama dan cadangannya adalah Edo. Bisa saja mungkin Edo dimainkan lagi tapi di babak kedua. Namun kita perlu hasil yang baik, hasil yang positif, atau tidak kalah menyolok ya, melawan Iran. Karena Iran ini tim yang sangat kuat, harus diakui ya, mereka lebih kuat dari Libya. Apalagi kalau melihat dari peringkat, Libya itu 120 di FIFA, Iran 21 di FIFA. Jadi memang levelnya ada di atas. Tapi tidak mengapa, kita tidak perlu gentar, karena ini uji coba, apalagi yang dalam posisi pertandingan tertutup. Kita pasti akan belajar banyak dari Iran, tim yang kuat ini, sehingga ini bekal yang kita akan bawa nantinya dalam duel, dalam pertarungan menghadapi Irak. Karena ini kan pertarungan sesungguhnya yang ditunggu oleh banyak orang, oleh netizen, penggemar sepak bola Indonesia, yang berharap bahwa kita tidak lagi menderita kekalahan
Sama seperti di Basra dalam pra Piala Dunia zona Asia di grup F ketika kita dihantam oleh Irak dengan 5-1 saat itu. Jangan sampai ini terulang lagi. Sehingga manfaat dari 3 kali uji coba ini itu dianggap baik, ya. Kita bisa belajar, STY bisa melihat segala kekurangan bagi tim kita, dia benahi, evaluasi, dan nantinya kita akan tampil fight menghadapi Irak. Ini pertandingan menentukan untuk langkah kita selanjutnya, apalagi STY mencanangkan target dia untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kalau bisa lolos ke babak 16 besar, ya kita tidak boleh kalah melawan Irak dalam pertandingan pertama. Paling tidak draw, itu sudah bagus. Ya, apalagi kalau kita menang, saya menjamin kita bisa lolos. Kalau menang, ya, itu harapan kita. Karena laga kedua kita menghadapi Vietnam, ya ini sama level kita dengan Vietnam. Dan kalau kemenangan ini akan memotivasi bagi semua pemain untuk berbuat yang terbaik lagi kalau mendapatkan hasil yang bagus melawan Irak. Yang menjadi masalah kalau kita kalah, tentunya ini akan lain atmosfernya. Karena Vietnam juga ingin memukul kita, ingin mengalahkan Indonesia. Makanya duel lawan Vietnam juga akan sangat berarti buat kita untuk bisa melihat sebagaimana jauh apakah kita bisa berjalan sesuai dengan harapan STY untuk melangkah ke babak 16 besar. Kita akan tunggu nantinya, karena pertandingan terakhir kita melawan Jepang tanpa mendahului, berat melawan Jepang, tim yang sangat kuat, tim yang belum terkalahkan sejauh ini, ya. Ketika dia mampu mengalahkan tim-tim besar, ya, bagaimana Jerman dikalahkan, Turki juga dia pukul, dan apalagi terakhir Thailand di babak 5-0. Namun kita fokus dulu, jangan dulu ke Jepang, fokus ke Irak aja dulu lah, ya. Makanya saya bilang draw udah bagus buat tim kita. Dan STY di sini yang bertanggung jawab untuk bisa melihat starting 11 mana yang dia akan pakai. Ya, apakah akan kembali dengan starting 11 seperti yang saya bilang tadi di saat terakhir kita melawan Libya, atau ada perubahan lagi bagi STY mengutak-atik tim ini. Semua tergantung dari STY karena dia yang lebih tahu dengan kondisi tim yang ada. Ya, semoga pertandingan juga melawan Iran kita baik-baik saja, ya. Kita bisa mendapatkan hasil. Ya, kalaupun kita kalah kita bisa bermain lebih baik. Ini akan jauh akan dilihat oleh penonton, tentunya akan mendapatkan suatu apresiasi, ya, kalau kita menunjukkan permainan yang bagus, ya, walaupun juga ini tidak bisa kita saksikan, tapi paling tidak ada kabar bagus lah dari hasil ini sebelum kita menuju ke lawan Irak. Dengan saya Bung Ropan, ciao.